Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kakak Pinkan punya sebuah video yang menceritakan tentang Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Mari kita tonton video berikut ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar para murid dan orang banyak di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan, kuasa Allah yang sangat besar, dan kasih kepada sesama. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar para murid dan orang banyak, lalu ada seorang yang sakit kusta yang berjalan dan melihat Tuhan Yesus dari jarak yang cukup jauh. Orang kusta itu datang kepada Tuhan Yesus karena ia telah banyak mendengar cerita tentang kesembuhan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang disembuhkan dari segala penyakit, dan ia pun percaya dan yakin bahwa ketika ia bertemu dengan Tuhan, pasti ia akan sembuh. Orang yang kusta ini banyak sekali yang menjauhinya karena penyakitnya yang sangat berbahaya pada zaman itu dan belum ditemukan obatnya. Lihat, tangannya yang dipenuhi oleh luka dan bintil-bintil kemerahan, sehingga banyak sekali orang yang takut untuk mendekatinya. Anak dan istrinya pun juga menjauhinya karena takut tertular oleh penyakit yang berbahaya ini. Ia pun sangat sedih dan ingin sembuh karena ia ingin bertemu dengan keluarganya. Lalu, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, Tuhan Yesus pun bersiap untuk melakukan perjalanan berikutnya bersama dengan para murid tentunya. Saat Tuhan Yesus turun dari bukit, ia pun ingin bertemu dengan orang kusta itu. Orang kusta itu melihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan ke arahnya. Dengan keyakinan dan percaya bahwa ia akan sembuh, ia pun datang menemui Tuhan dan sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Katanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu jawab Yesus padanya, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga sembuhlah orang itu, dan Tuhan meminta ia untuk berdiri dan untuk memperlihatnya kepada para imam. Ia membuka semua plester yang ada di mukanya dan bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, setelah menonton video yang tadi, ada yang tahu orang yang tersebut sakit apa ya? Ya, betul, sakit kusta. Ada yang pernah dengar nggak penyakit kusta atau lepra? Kakak Pinkan bantu jelasin ya. Kusta atau lepra adalah penyakit kulit yang berupa bintil-bintil kehijau-hijauan atau kemerah-merahan. Kusta atau lepra ini sangat berbahaya karena dapat menular ke orang lain.
Karena penyakit ini menular dan belum ada obatnya saat itu, maka orang-orang sering menyebutkan penyakit ini adalah sebuah kutukan. Jadi nggak heran adik-adik, kalau banyak orang yang menjauhi orang yang sedang sakit kusta. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang sakit kusta. Orang tersebut percaya bahwa ia akan sembuh jika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka bertemulah ia dengan Tuhan Yesus dan meminta kesembuhan kepada Tuhan. Seorang yang sakit kusta itu pun berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Arti kata Tuan yang dipakai oleh orang kusta adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Atau kalau dalam bahasa Yunaninya disebut Kurios. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Lord. Nah, artinya bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Lalu, arti kata mentahirkan adalah menyucikan dan menyembuhkan. Jadi, orang yang kusta itu menyerahkan dirinya untuk disembuhkan oleh Tuhan yang berkuasa atas segala penyakit yang dialami oleh orang kusta tersebut. Adik-adik, seperti video yang tadi, Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit kusta karena keyakinan orang tersebut bahwa ia pasti akan sembuh. Dan adik-adik tahu nggak perintah Tuhan kepada orang tersebut? Nah, perintah Tuhan adalah Tuhan mau orang kusta yang sudah sembuh ini untuk datang kepada para imam dan mempersembahkan persembahan. Kenapa ya harus memperlihatkan kepada para imam? Karena yang pertama, dahulu dalam hukum Yahudi, orang yang sudah tahir atau sembuh, ia harus mendatangi para imam agar para imam dapat menyatakan bahwa orang tersebut sudah sembuh total atau tidak sakit lagi. Yang kedua, Tuhan Yesus mau orang yang sudah sembuh dari kusta ini dapat menjadi saksi Tuhan dengan menceritakan kembali pengalamannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali ya kuasa Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan kita belum tahu obatnya apa. Tapi dengan percaya dan tetap minta pertolongan kepada Tuhan, pasti akan sembuh. Oh iya adik-adik, Kakak Pinkan mau cerita. Waktu Kakak Pinkan kelas 4 SD, Kakak Pinkan juga pernah loh punya pengalaman disembuhkan dari penyakit. Kakak Pinkan pernah sakit demam dan tidak nafsu makan, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas belajar di sekolah, main sama teman, pergi jalan-jalan sama mama papa. Sedih banget deh. Kakak Pinkan cuma bisa tidur di rumah, istirahat, minum obat. Membosankan banget. Tapi mamanya Kakak Pinkan tetap terus memberikan semangat dan obat-obatan agar bisa sembuh. Tapi yang lebih utama adalah kesembuhan yang diberikan Tuhan Yesus. Dengan cara apa ya? Yaitu terus berdoa sebelum minum obat, sebelum makan, sebelum tidur, dan terus bersyukur karena pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakit yang sedang dialami. Adik-adik, kira-kira apakah adik-adik punya cerita atau pengalaman bersama dengan Tuhan yang menyembuhkan penyakit atau waktu adik-adik sedang sakit hati, sedang sedih? Jika ada, yuk kita kerjakan aktivitas yaitu menuliskan cerita pengalaman adik-adik. Jika sudah, bisa dikirim ke alamat email PA Dian Kasih di berikut ini. Yuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita dalam segala keadaan apapun. Tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
berkuasa dan Ia mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 64, Yesus Berkeliling. Orang kusta minta disembuhkannya, lalu Yesus mengulurkan tangan. Yesus, Kaulah sungguh baik, kini kami datang padamu. Yesus, firman-Mu benar berkuasa, orang kusta sanggup Kau sembuhkan. Yesus, Kaulah sungguh baik, kini kami datang padamu. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari disiapkan uangnya, dilipat yang rapi dan dimasukkan ke dalam amplop, dan masing-masing kita berkata, apa yang kubawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan kami dapat berguna bagi ladang-Mu. Berkati dan sertai kami selalu ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri IPA pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala Kami, Tuhan kami rumah
adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami selama ibadah ini. Kiranya Tuhan juga mau selalu menjaga kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau selalu mendengarkan setiap doa-doa kami kepadamu. Sebentar lagi ibadah ini akan selesai. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Tetap ingat selalu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan lupa berdoa untuk kesehatan kita semua. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti IMPA di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus